Panglima sengaja lewat lagi, tapi dia tidak berdiri. Panglima lewat lagi ketiga kalinya, dan tetap seperti itu. Panglima itu geram dan bertanya kenapa dia tidak berdiri. Bediüzzaman menatap wajahnya dan berkata, "Aku seorang cendekiawan muslim dan hatiku penuh dengan keimanan. Seseorang yang punya keimanan jauh lebih hebat dari yang tidak punya. Kalau aku berdiri untukmu, aku menghina keyakinanku. Itulah sebabnya aku tidak berdiri." Panglima Rusia menjadi marah mendengarnya. Pengadilan langsung diadakan, dan Said Nursi dijatuhi hukum mati. Teman-teman Bediüzzaman menyuruh dia minta maaf, atau dia akan dieksekusi. Tapi dia mengatakan, "Aku melakukan hal yang benar sesuai keyakinanku. Lagi pula, aku butuh tiket untuk perjalanan menuju akhirat, untuk bertemu Rasulullah SAW. Dia akan memberikannya." Dia menuju tempat eksekusinya tanpa ragu. Bediüzzaman meminta izin untuk permohonan terakhirnya. Dia menyucikan diri dan sholat 2 rakaat. Lalu dia ke tempat eksekusi. Para tentara sudah siap dengan senjata api di tangan mereka. Sebentar lagi dia dieksekusi. Tentara menunggu aba-aba perintah. Tapi yang dia impikan hanyalah bertemu Allah dan Rasulullah SAW. Sementara tentara menunggu perintah, Panglima Rusia melihat semua ini. Dia menyadari ketulusan Said Nursi dari mata dan perilakunya. Dia menghentikan eksekusi karena dia tahu bahwa Said Nursi tidak berdiri karena keyakinannya, bukan karena menghinanya. Selama dia ditahan, dia tidak pernah berhenti belajar. Dia terus mengajarkan banyak orang selama di penjara di Rusia 2,5 tahun. Dia selalu memimpikan universitas yang ingin dia bangun, Madrasah Al-Zahra. Setelah beberapa waktu, dia bebas dari penjara. Dia sampai di Istanbul tahun 1918 melalui Siberia, Warsawa, dan Sofia. Kebebasan dia dari Rusia ke Istanbul disambut dengan kebahagiaan dan antusias dari para cendekiawan dan penduduk istana, dengan menunjukkan kasih sayang dan simpati yang mendalam. Dia menerima medali kehormatan atas prestasinya dalam perang. Dia diajukan menjadi anggota Darul Hikmah Al-Islamiyah, sebuah akademi Islam di masa itu. Di antara anggotanya adalah seorang intelektual terkenal, Mehmet Akif Ersoy. Dia terima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat dan karena temannya mendorongnya karena dia lelah setelah dari penjara dan perang. Setelah itu Istanbul dijajah oleh Inggris. Ada banyak kesalahan informasi dan persepsi tentang penjajahan. Said Nursi mencoba membuka mata publik terhadap penjajahan melalui buku yang dia terbitkan. Di saat yang sama, terjadi pertempuran untuk kemerdekaan Anatolia. Syekh Al-Islam pada masa itu menyatakan pergerakan di Anatolia sebagai pemberontakan. Said Nursi menerbitkan fatwa tersendiri yang menentang fatwa Syekh Al-Islam. Dia berkata, fatwa yang diterbitkan di saat penjajahan tidak valid dan mendukung perjuangan kemerdekaan di Anatolia. Inggris memerintahkan dia dieksekusi atas kegiatan melawan penjajahan mereka, tapi mereka gagal. Setelah kejadian ini, Said Nursi diundang ke parlemen di Ankara. Dia tiba di Ankara tahun 1922. Bediüzzaman disambut upacara resmi di parlemen. Dia ditawarkan menjadi keanggotaan parlemen, jabatan resmi, dan gaji. Tapi dia menolaknya. Dia meminta dukungan untuk impiannya, universitas. Dia pergi ke Van untuk menjalankan rencananya. Dia menyadari adanya gerakan anti-agama yang menyebar dari komunis Rusia. Dia perlu bergerak cepat mendirikan universitasnya. Dia berniat menumbuhkan generasi muslim dengan keimanan dan keyakinan kuat melawan mereka yang ingin menghancurkan Islam. Tapi suasana politik di masa itu dan musuh tersembunyi Islam menghalangi rencananya. Untuk menghentikan Said Nursi, dia diasingkan ke Isparta. Apapun yang terjadi, dia tidak akan berhenti mengajar. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan fakta tentang Allah,
Islam, dan keimanan. Dia berusaha menumbuhkan kesadaran di sekitar dan memberitahu orang-orang tentang Allah meskipun dia dalam pengasingan. Para musuh Islam terus menjalankan rencana mereka untuk menjauhkan orang-orang dari Islam, terutama para pemuda. Mereka melaksanakan rencana melemahkan fundamental Islam dan menyebarkan ateisme dan komunisme. Salah satu musuh Islam saat itu adalah Abdullah Kefdet, mengatakan jika beriman pada Allah itu naif, dan keyakinan ini membuat orang-orang menjadi tidak rasional. Dia terang-terangan menyangkal adanya akhirat dan mulai sebarkan gagasannya untuk meracuni pikiran masyarakat. Buku-buku disebar untuk mendoktrin anak-anak dan pemuda di sekolah. Pelajaran tentang ateisme ada di mana-mana. Seiring terjadi serangan mengerikan di negaranya, Said Nursi hidup dalam pengasingan. Suatu hari saat sedang berjalan di pinggir Danau Egirdir, dia ingat sebuah ayat dan mulai membaca. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah membaca ayat ini, Bediüzzaman berkata pada murid-muridnya, layu dan kering saat datang musim dingin, setiap tumbuhan akan ditumbuhkan kembali. Bukankah ini tanda-tanda kebangkitan manusia setelah dimakamkan? Maka tulislah saudaraku. Murid-muridnya mulai menulis. Risalah kebangkitan dan akhirat siap dalam waktu singkat. Dalam risalah ini, keberadaan akhirat dibuktikan dengan alasan dan logika, dan brosur disebarkan ke semua tempat. Mereka yang melihat karya ini terkejut, terutama para musuh Islam tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak dapat menyangkal bukti-bukti yang diberikan Said Nursi. Musuh mereka kali ini bukanlah seseorang yang hanya memahami ilmu Islam. Mereka melawan cendekiawan Islam yang juga memahami filosofi, astronomi, fisika, dan banyak ilmu sains lainnya, serta tradisi mereka. Abdullah Kefdet menyatakan keputusasaannya pada mereka yang menunggu jawaban brosur dengan ucapan ini. Said Nursi, ia menuntunku melalui jalan menuju akhirat dengan karyanya. Bagaimana mungkin aku menyangkal jalan yang sedang aku lalui? Selama tinggal di Isparta Barla, selama 8,5 tahun, dia melalui berbagai kesulitan bersama murid-muridnya dan menyiapkan beberapa karya. Tujuan utamanya hanyalah memastikan keselamatan Islam dan para Muslim. Musuh-musuh Islam tidak tahan dengan karya-karya yang menyebarkan keyakinan dan kebenaran tentang Islam ini, sehingga mereka mengawasi setiap pergerakan Bediüzzaman. Dia diasingkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan terus dalam pengadilan untuk waktu yang lama. Mereka tidak mengizinkan siapapun berkunjung, namun karya-karya ini tetap dihasilkan. Hanya ada satu tindakan yang dapat dilakukan: eksekusi dia, murid-muridnya, dan ajarannya. Tanpa peringatan, rumah mereka diserbu. Kopiah, turban, dan tasbih dianggap senjata. Bediüzzaman dan muridnya dikirim dari satu penjara ke penjara lainnya. Suatu hari saat musim dingin di penjara Afyon, suhu udaranya minus 15 derajat di luar. Bediüzzaman dilempar ke ruang isolasi. Jendela rusak dan tanpa alat penghangat di selnya. Udara dingin menusuk tulang. Dia hanya diberikan 2 selimut untuk menghangatkan diri. Dia menutupi tubuhnya dari dingin. Sipir penjara membawakan makanan. Setelah makan, dia terkena demam. Tangannya mulai bergetar.